Saudara-saudari pecinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Saat masa konklav, pemilihan paus baru, karena paus sebelumnya meninggal atau mengundurkan diri, seorang bertanya, apakah paus baru sudah terpilih? Jawaban yang terdengar, belum, karena asap putih dari Kapel Sistina, tempat konklav diselenggarakan, belum keluar. Jawaban ini dalam pikiran banyak orang bisa berarti dua hal. Ada yang berpikir mistis, yakni karena asap putih belum muncul, karena Allah belum menentukan siapa yang dipilihnya menjadi paus baru pengganti Petrus. Cara pandang ini sangat mengedepankan intervensi Allah secara langsung. Akan tetapi bagi mereka yang pernah terlibat dalam pemilihan pejabat-pejabat gereja, asap putih tidak keluar dari cerobong asap Kapel Sistina karena para kardinal belum memiliki suara bulat dalam pemilihan paus. Karena sesungguhnya pemilihan paus baru sungguh menggunakan cara manusia dalam menentukan pemimpinnya, yakni dengan mengumpulkan suara terbanyak dari para pemilih. Ketika nama-nama yang bisa dipilih belum mendapat suara mayoritas, maka paus baru belum diumumkan atau belum terpilih. Karena belum terpilih, maka petugas dalam Kapel Sistina memberi zat tertentu yang akan memberi efek warna hitam pada asap yang keluar dari cerobong asap. Itu artinya para pemilih akan meneruskan pemilihannya. Saat sudah tercapai suara mayoritas, artinya paus baru sudah terpilih, petugas membubuhkan zat yang akan menyebabkan asap berwarna putih. Mungkin bagi sebagian orang, kenyataan ini menurunkan pengertian mereka bahwa Allah lah yang memilih paus. Apabila kita merenungkan Injil hari ini, di mana gereja merayakan pesta tahta Santo Petrus, Rasul, kita juga dapat merenungkan bagaimana saat Yesus memilih Petrus sebagai pemimpin, sungguh menggunakan cara manusia. Saat Yesus bertanya kepada para murid, siapakah dirinya bagi mereka? Tentu mereka berpikir keras dengan pengalaman manusiawinya masing-masing. Saat mereka berpikir-pikir, Simon Petrus memberi jawaban, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban ini mengagetkan murid-murid, tetapi Yesus mengatakan, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Yesus kagum terhadap jawaban Petrus, tetapi ia pun menyadari bahwa jawaban yang diberikan itu berasal dari Allah. Yesus mengerti betul, sulit bagi manusia untuk memberi jawaban itu, dan ini berarti juga Allah memilih Simon Petrus untuk menjadi yang pertama di antara para rasul. Itulah sebabnya kemudian Yesus berkata dan sekaligus memberi wewenang kepada Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Allah menggunakan kemanusiaan Petrus, yakni memberi jawaban yang tepat, sebagai tanda Allah yang memilihnya untuk menjadi yang pertama di antara para rasul. Saat ini pun gereja tetap menggunakan cara-cara manusiawi dalam menemukan kehendak Allah. Ada pertemuan-pertemuan, dialog-dialog dibuka, dan kebudayaan-kebudayaan dipelajari dengan baik untuk bisa mewartakan kerajaan Allah. Para pakar bertemu, berdiskusi, dan mencoba merumuskan hal-hal yang bisa dibangun dalam mewartakan Injil dalam setiap zamannya. Tentu saja dalam semua cara itu, gereja tetap berdoa, mohon bantuan dan bimbingan Roh Kudus untuk mengenal apa yang Allah kehendaki. Karena itu sebagai umat beriman, kita percaya apapun yang dirumuskan oleh pemimpin terpilih gereja, paus dan para pengganti-penggantinya adalah kehendak Allah untuk mewartakan kerajaan Allah sendiri. Tuhan memberkati.